Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Silvi Ida Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 8. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua ada prinsip efektivitas. Yang ketiga ada prinsip efisiensi. Yang keempat prinsip keseimbangan. Yang kelima ada prinsip fleksibilitas. Yang keenam ada prinsip berorientasi pada tujuan. Yang ketujuh ada prinsip pendidikan seumur hidup. Dan yang kedelapan ada prinsip sinkronisasi. Yang pertama saya akan memaparkan prinsip relevansi, yaitu adanya kesatuan antara hasil pendidikan lulusan sekolah dengan tuntunan di masyarakat. Prinsip relevansi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada prinsip relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal yaitu menunjukkan suatu keutuhan dalam kurikulum, sedangkan relevansi eksternal proses pengembangan kurikulum hendaknya disesuaikan dengan lingkungan di sekitar siswa. Yang kedua yaitu prinsip efektivitas, di mana efektivitas dalam suatu kegiatan berhubungan dengan masalah sejauh mana hal-hal yang direncanakan dapat terlaksana. Yang ketiga, adanya prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang keempat, adanya prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini mengartikan bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan keseimbangan hubungan antara materi pembelajaran, berbagai jenjang, dan jenis pendidikan. Prinsip keseimbangan ini terbagi menjadi 2, yaitu keseimbangan antara tingkat sekolah dan keseimbangan antara berbagai bidang studi. Keseimbangan antara tingkat sekolah yaitu bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan keseimbangan antara berbagai bidang studi yaitu keseimbangan antara bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya. Yang kelima, ada prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Jadi kurikulum yang baik, yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Kurikulum ini akan tetap fleksibilitas di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang keenam, ada prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu prinsip yang berorientasi pada tujuan sebelum bahan ditentukan. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Yang ketujuh, adanya prinsip pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Asas pendidikan seumur hidup meneruskan bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal. Yang kedelapan ada prinsip sinkronisasi, yaitu dengan prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sikap yang seirama, searah, dan satu tujuan pada semua yang disarankan oleh kurikulum. Prinsip sinkronisasi, implikasi dari prinsip ini adalah bahwa semua kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler harus diusahakan secara searah dan setujuan, tidak boleh menyimpang atau saling bertentangan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.